Antum pinjam ke saya duit 10 juta. Karena duit ini besar. Duit ini 10 juta nih, duit ini banyak. Akhirnya antum kasihlah surat tanah. Ustadz, saya mau minjam duit 10 juta. Kalau Ustadz takut saya lari, ini ada surat tanah saya, lebarnya 15 kali 15 meter. 15 meter kali 15 di Rimbo Panjang, dekat dari tahfiz Quran. Maka surat tanah yang saya pegang itu namanya jaminan. 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 Baca jaminan. Jaminan atau rungguhan. Jaminan atau rungguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam penguat kepercayaan. Pinjam duit 10 juta Pak Ustadz, aku tak berani. Ku tengok kau ini orangnya juara maraton. Apa maksudnya? Lari. Habis duitku itu nanti. Kalau Ustadz takut ini surat tanah. Oh, kalau ada surat tanah aku berani. Minus 10 juta. Barang itu boleh dijual kalau hutang tak dapat dibayar. Hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan, dengan harga yang berlaku waktu itu. Aku pinjam duit Ustadz 10 juta, aku bayar tanggal 1 Januari 2022. Sampai 1 Januari tak dibayarnya. Boleh saya jual tanahnya tadi? Boleh. Tapi harganya tetap harga adil. Wa in kuntum ala safarin, kalau kalian musafir. Walam tajidu katiban, tak ada yang bisa menulis utang. Farihanum maqbudah, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nabi pernah meminjam gandum kepada orang Yahudi. Sebagai jaminannya baju besi Nabi. Boleh kita minjam kepada orang tak Islam? Ustazah, saya mau nanya nih. Apa yang mau kau tanya? Tetangga saya tak Islam, boleh saya menggadaikan tanah saya ke dia? Boleh apa tak boleh? Oh, enggak. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Yahudi itu tak Islam. Kalau Yahudi jadi Islam namanya Muslim. Menurut keterangan dalam hadis lain, banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah dari Yahudi itu adalah 30 sok, 90 liter. Jaminannya baju besi Nabi. Baju besi dipakai untuk perang, supaya waktu kena panah tak masuk ke jantung. Kalau pernah jatuh ke jantung, mati. Baju besi. Terus. Dari hadis tersebut jelaslah bagi kita bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim. Ustadz, saya punya tetangga. Kemarin saya pinjam pancinya sama kompor waktu nikah anak saya. Sampai sekarang tak saya balikkan Pak Ustadz. Kenapa tak kau balikkan? Karena dia tak Islam. Boleh apa tak boleh? Walaupun dia tak Islam, tetap bayar hutang. Rukun rungguhan. 1. Lafaz kalimat akad seperti saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau. Jawab yang berpiutang, saya terima rungguhan ini. Adapun yang memberikan jaminan menerima itu keduanya hendaklah ahli tasarruf. Ahli tasarruf itu maksudnya punya ilmu dalam bidang administrasi. 3. Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang dibayar. Aku mau minjam duit Pak Ustadz. Apa jaminannya? Ini ada sepeda motor. Mana sepeda motornya? Ini. Bannya kempes, businya hilang. Rupanya udah tak hidup 5 tahun yang lalu. Dikasihnya ke saya hanya karena di rumahnya udah banyak betul penuh. Tak betul nih orang. 4. Ada utang. Disyaratkan keadaan utang telah tetap. Terus. Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan.
Dan apabila rungguhan telah tetap, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual ataupun diberikan dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang. Apabila barang yang dirungguhkan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, ia tidak wajib menggantikan karena barang rungguhan itu adalah barang amanat, percaya mempercayai, kecuali jika rusak atau hilangnya itu disebabkan kelalaiannya. Pinjam duit Pak Ustadz 10 juta, apa jaminannya? Aku tak percaya sama kamu. Ini sepeda motorku Pak Ustadz, saya pakai, letakkanlah situ, letakkan, hilang. Wajib tak saya ganti? Tengok dulu. Udah dikunci stangnya, kunci ban belakang, kunci depan, dililitkan ke rantai besinya, ke pokok matoa, dipotong orang matoa itu tengah malam. Wajib tak saya ganti? Tidak, karena bukan kelalaian saya, memang kejahatan luar biasa. Tapi kalau saya letakkan kuncinya di situ, tiba-tiba hilang, wajib tak saya ganti? Wajib. Kenapa wajib ganti? Kelalaian. Orang yang meletakkan sepeda motor dengan kuncinya, itu sama artinya dia menulis di situ, ambillah aku. Terus. Manfaat barang yang dirungguhkan. Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkan, bahkan semua. Ustadz, pinjam duit 10 juta. Apa jaminan? Ini sepeda motorku Pak Ustadz. Ayah, mari STNK BPKB-nya. Saya pegang STNK BPKB-nya. Tiba-tiba besok datang dia. Ustadz, mau ku pakai sepeda motorku untuk jemput anakku sekolah. Boleh apa tak boleh? Tidak. Baca. Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barangnya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tadi katanya tidak. Terus. Bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia. Kerusakan barang pun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima rungguhan. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang menerima rungguhan. Maka tidaklah sah bila orang yang merungguhkan menjual barang yang sedang dirungguhkan itu, begitu juga menyewakan apabila masa sewanya itu melalui masa rungguhan. Ustadz, aku pakailah motor jaminan ini untuk ngantar anakku sekolah. Ya. Udah jam 5 sore tak balik-balik dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana motor itu? Ku jual Pak Ustadz. Boleh apa tak boleh? Tidak. Tak boleh. Karena jaminan dia itu. Dia hanya punya hak pakai. Oke. Terus. Orang yang memegang rungguhan boleh mengambil manfaat barang yang dirungguhkannya dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang. Bertambah barang. Bertambahnya barang yang dirungguhkan. Tambahan yang terpisah seperti buah, telur atau anaknya yang dan lahir sesudah Pinjam duit dirungguhkan. Pak Ustadz 1 juta Pak Ustadz. Aku tak percaya sama kau. Apa jaminannya? Ini kambing Pak Ustadz. Saya tambatkan kambing situ. Rupanya kambing itu sudah hamil tua. Tiba-tiba melahirkan kambing. Punya anak kambing. Siapa yang berhak punya anak kambing? Baca. Tidak termasuk barang rungguhan, tetapi Anak kambing itu tidak termasuk barang jaminan. Tetapi tetap kepunyaan orang yang bukan. Maka jika barang rungguhan itu dijual oleh yang memegang rungguhan, tambahannya itu tidak boleh ikut dijual. Sebab tambahan itu tidak dirungguhkan. Aku pinjam uang Pak Ustadz 1 juta, ku bayar tanggal 1 Agustus. Malam 1 Agustus beranak kambing itu. Pada tanggal 1 Agustus, bolehkah saya jual induk kambing itu? Boleh. Barang jaminan boleh dijual. Anaknya boleh saya jual? Boleh. Kenapa anaknya tak boleh dijual? Karena itu bukan barang. Tambahan. Pinjam uang Pak Ustadz 10 juta, apa jaminannya? Sepeda motor. Bisa sepeda motor itu bertambah? Bukan kambing. B. Tambahan yang tidak dapat dipisahkan seperti tambahan gemuk, tambahan besarnya. Ustadz, pinjam uang Ustadz 1 juta, apa jaminannya? Kambing. Iya, timbang dulu. Timbang kambing itu 20 kilo. Sebulan diletakkan di sini. Tiap hari dibacakan Quran kambing itu.
1 Agustus mau dibalikkan. Pas dibalikkan, bertambah berat kambing itu. Rupanya kambing itu selama ini sama dia diet. Sampai di sini banyak makanan-makanan. Habis daun-daun pisang dimakannya. Bertambah berat kambing itu menjadi 50 kilo. Waktu balikkan, apakah boleh kambing nih aku ambil lah pahanya nih 1? Boleh? Tak boleh. Tak bisa dipisahkan. Baca. Dan anak yang masih dalam kandungannya, semua itu termasuk yang dirungguhkan. Begitu juga bulunya, jika di waktu merungguhkan sudah waktu memotong tetapi tidak dipotongnya. Hal itu menjadi tanda bahwa bulu itu termasuk dirungguhkan. Tetapi jika di waktu merungguhkan belum waktunya dipotong, maka ia boleh seperti tambahan yang terpisah, tidak termasuk dirungguhkan. Yang punya barang berhak memotongnya dan mengambil bulu itu apabila sampai waktu memotongnya. Adapun rungguhan yang berlaku di negeri kita ini, seorang yang merungguhkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh yang memegang. Hal itu tidak sah dan tidak halal. Sebab nih menjadi catatan nih. Banyaklah sudah terjadi di Indonesia ini. Datang orang miskin meminjam duit ke rumah orang kaya. Orang kaya tak percaya, akhirnya dikasih jaminan pokok kelapa. Kupinjamlah duit bapak 10 juta. Mana jaminannya? Itu pokok kelapa ku ada 2 hektar. Selama jadi jaminan, pokok kelapa tuh diambilnya buahnya. Lalu kemudian yang kaya makin Kaya. yang miskin makin Mati. Bolehkah dia makan kelapanya itu? Tidak. Coba tengok, ulang baca lagi. Semua penghasilannya diambil oleh orang yang memegang. Hal itu tidak sah dan tidak halal. Nanti banyak nih terjadi di kampung kalian. Orang-orang kaya mengambil jaminan pokok kelapa, tanah, diambilnya hasil. Tidak halal, makan haram kalian orang kaya. Sebab rungguhan itu hanya berguna untuk menambah kepercayaan. Guna tanah itu hanya untuk bukan untuk manfaat. Lalu apalah hukum orang kaya yang memakan kebun kelapa segala macam? Maka itu termasuk riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap manfaat itu maka dia riba. Kalau ditanya orang, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Aku kemarin ada orang minjam duit. Terus Pak, aku pegang surat tanahnya. Itu kebetulan sekarang tanahnya, di dalam tanahnya itu ada buah pokok durian. Nah, ini pokok buah duriannya Ustazah. Mau aku kasih Ustazah hasil durian tuh. Halal dimakan? Tidak. Untung kalian bilang tidak. Kok kalian bilang tadi? Yang boleh. Kebetulan saya emang udah lama gak makan durian nih. Ustazah hantu tuh. Hantu durian. Tak boleh. Ada namanya Imam Hanafi. Siapa namanya? Imam Hanafi. Imam Hanafi. Ada orang minjam duit sama Imam Hanafi. Minjam duit sama Imam Hanafi. Lalu Imam Hanafi pun pergi ke satu daerah. Panas terik. Imam Hanafi tegak di panas. Ditanya orang, Imam Hanafi, kenapa kau tak bernaung di bawah pokok kayu? Antum kalau ada panas di situ ada pokok kayu, antum di panas tuh atau di bawah pokok kayu? Kayu. Imam Hanafi bawa panas, tak mau dia bawa pokok kayu. Pas ditanya, Imam Hanafi kenapa tak mau di bawah pokok kayu? Apa kata Imam Hanafi? Karena yang punya pokok kayu tuh minjam duit sama aku. Yang punya pokok kayu tuh minjam duit sama aku. Pertanyaannya, kenapa Imam Hanafi tak mau di bawah pokok kayu? Karena itu manfaat. Tak mau mengambil manfaat. Kenapa Imam Hanafi tak mau di bawah pokok kayu? Tak tahu. Kenapa Imam Hanafi tak mau di bawah pokok kayu? Tanya dia, tanya. Karena mengambil manfaat dari yang punya. Kenapa Imam Hanafi tak mau bernaung di bawah pokok kayu? Karena yang punya tanah adalah yang berutang. Karena yang punya pokok kayu itu berutang ke Imam Hanafi. Imam Hanafi tak mau mengambil Manfaatnya. manfaat apa?
Pak Nau. Berteduh di bawah pokok kayu pun dia tak mau. Apalagi mengambil Win. durian. Durian. Nah, Kita tadi kan durian. durian. Paham? Kenapa Imam Hanafi tak mau bernaung di bawah pokok kayu? Mantap. Dah, selesai masalah hutang piutang dan jaminan. Pembahasan itu tadi satu. Hutang piutang dan jaminan. Kalau tak paham rungguhan jaminan. Banyak. Ada tak kalian jumpa beberapa kosakata yang tak dipakai lagi sekarang? Ada. Kosakata zaman dulu yang tak dipakai karena buku ini dah tua. Syekh Sulaiman Rasyid ni jadi alumni Azhar 1935. Dah tua. Dah, sekarang kita pindah pembahasan baru. Namanya hiwalah.